Negara maju kan juga baru vaksinnya 50%. Itu pun vaksinnya buat apa? Buat menangani virus varian yang mana? Ternyata mutasinya cepat sekali. Ada varian Delta lah, varian Delta plus lah, nanti varian Delta plus lah, kita kan nggak tahu ya. Dia kalau virusnya sendiri hilang, walau alam ya, dengan cara apa? Saya nggak yakin virus ini akan hilang dalam waktu dekat dengan cara apapun. Bahkan disemprot sekalipun, menurut saya virusnya nggak akan hilang. Menurut saya dalam waktu dekat ya. Flu Spanyol dulu bahkan melemah dengan sendirinya ketika vaksin belum ada. Jadi dia membunuh banyak orang tahun 1918 itu. Kalau prediksinya 40 sampai 50 juta orang meninggal gara-gara flu Spanyol. Tapi vaksinnya sendiri kan baru ditemukan 10 tahun setelah itu. Vaksinnya. Tapi orang-orang hidup normal aja tuh setelah itu gitu. Setelah ada masa-masa mencekam, semua orang juga menjaga jarak, pakai masker waktu itu. Bahkan ada yang melockdown diri gitu pada masa itu. Tapi kan virusnya nggak benar-benar hilang gitu. Tapi orang abis itu setelah 1 tahun 2 tahun kembali lagi ke kewarasan kan. Jadi warasannya maksudnya mereka mau membuka diri lagi. Bahkan ada yang ekstrim, perang tetap berlanjut gitu. Kita nggak tahu nih virusnya akan benar-benar hilang. Kalau belajar dari flu Spanyol kan, sebelum vaksinnya ditemukan, strainnya kan makin lama melemah dengan sendirinya. Kita nggak tahu dengan virus COVID-19 ini. Tapi menurut saya kalau kita ngelihat sekarang, bukan menunggu kapan virusnya hilang, bukan menunggu kapan kita mampu mengatasi virus ini, tapi kita menunggu kapan kita bisa waras lagi. Kapan kita bisa realistis, tidak dibungkus oleh ketakutan yang berlebihan, sehingga hidup ini bisa setidaknya kembali berjalan normal atau mendekati normal. Kalau tidak ya, kalau misalnya kita tetap dibungkus oleh ketakutan, sendi-sendi kehidupan kita ini kan runtuh gitu. Dan ketakutan ini ya menghancurkan banyak orang yang sebenarnya lebih membutuhkan daripada orang-orang yang ketakutan ini. Menurut saya ketika awal-awal bor kita tinggi, bed occupancy rate-nya tinggi, bukan betul-betul karena orang yang sakit, tapi lebih kepada orang yang ketakutan, dia tanpa gejala tapi positif, atau gejalanya ringan tapi positif, tapi karena dia punya uang, dia punya kesempatan waktu itu, ya dia minta dirawat. Sehingga kemudian orang-orang yang betul-betul butuh dirawat, ya membutuhkan untuk perawatan, nggak dapat tempat. Sehingga kesannya rumah sakit kolaps, rumah sakit lumpuh. Tapi setelah pemerintah memberikan arahan bahwa yang kalau gejalanya ringan atau nggak ada gejala sama sekali, nggak usah minta dirawat, isolasi mandiri aja di rumah, itu kan bornya langsung turun. Padahal kasus kita masih tinggi loh, masih 35 ribuan sampai hari ini. Tapi bornya kan kelihatan turun. Jadi itu lebih kepada cara berpikir kan. Jadi kalau pandemi ini teratasi, menurut saya bukan betul-betul virusnya hilang, atau bukan betul-betul nggak ada orang yang terinfeksi lagi, tapi lebih kepada pikiran kita sudah mulai waras atau belum. Kalau kita sudah mulai realistis bahwa hidup harus berjalan, menurut saya nanti lama-kelamaan pandeminya ya akan teratasi karena pikiran kita sudah mulai terbuka. Kita nggak nganggap ini sebagai ancaman yang menakutkan lagi. Jangan lupa Inggris itu membuka diri ketika kasusnya lagi naik tinggi, di atas 50 ribu per hari. Dan ini sudah lebih dari 2 minggu, dia membuka diri, mulai waras lagi, ya udah hidup mendekati normal aja. Itu kasusnya malah turun loh, kurang dari setengahnya. Jadi waktu itu 50 ribu ketika awal dibuka, sekarang setelah lebih dari 2 minggu dibuka, malah di bawah 25 ribu. Menurut saya kewarasan itu yang perlu dibuat. Karena kalau tanpa kewarasan, gitu, tanpa realistis lagi, pandemi ini akan tetap menghantui kita. Tapi kalau kita sudah mulai waras, pandemi ini sedikit demi sedikit akan tidak menghantui kita lagi gitu. Kan nggak ada contohnya negara yang berhasil mengendalikan virus dengan teknik-teknik yang selama ini disampaikan. Misalnya teknik lockdown gitu. Hanya temporer kan? Selama dia menutup diri, mengisolasi diri, menghentikan semua kegiatan, kasus turun. Tapi begitu udah nggak tahan, dia buka lagi, kasus
naik. Itu kan negara yang kucing-kucingan. Nah, negara-negara yang lockdown kan sebagian besar sudah menyerah atau sudah merasa gagal dengan teknik itu. Mungkin ada satu dua negara yang sekarang masih bertahan, tapi kan tinggal nunggu waktu. Dengan kegiatan temporer itu dia bisa bertahan berapa lama. Tapi efeknya tetap temporer. Sekarang ada vaksin, argumentasinya negara boleh buka diri kalau sudah vaksinnya sudah gede dong, sudah tinggi dong, gitu misalnya, sudah 50%, sudah 60%. Tapi kan sekarang negara-negara ya rata-rata negara maju kan juga baru vaksinnya 50%. Itu pun vaksinnya buat apa? Buat menangani virus varian yang mana? Buat varian yang awal mungkin. Apakah vaksin itu mampu nanti untuk mengatasi varian yang baru? Karena ternyata mutasinya cepat sekali. Ada varian Delta lah, varian Delta Plus lah, nanti varian Delta Plus Plus lah, kita kan nggak tahu ya. Atau varian Z nanti kita kan nggak tahu sebanyak apa variannya. Tapi yang menentukan sekarang orang sukses itu menurut saya ketika pikirannya udah mulai terbuka, sudah mulai waras, sudah mulai realistis bahwa hidup harus terus berjalan. Makanya negara-negara sekarang yang menurut saya mulai waras itu menjalani hidup seperti orang normal. Inggris, Perancis malah siap-siap mau menyambut wisatawan ya. Mau puluhan juta datang ke sini kita nggak masalah lagi. Amerika juga walaupun kasus tinggi di atas 100.000 per hari sekarang udah seperti orang normal aja. Karena emang pandemi seperti ini. Memang pandemi seperti ini. Cuman kalau kita bereaksinya berlebihan, seperti saya, 5 bulan pertama kan, 4 bulan pertama kan, ya saya bereaksi seperti layaknya orang-orang bereaksi. Rumah serba tertutup, ya nggak ada orang yang boleh datang, ART nggak boleh datang karena ART-nya pulang pergi, sopir nggak boleh datang, segala macam keras seperti itu. Tapi ya kita ngerasa hidup kita nggak sempurna. Ini kan dimulai dari secara pribadi, secara keluarga. Ini bukan berarti buat dicontoh ya. Tapi saya sudah tidak lagi menghadapi pandemi ini dengan ketakutan. Walaupun keluarga saya pernah kena, istri saya sendiri pernah kena. Bahkan istri saya kena ketika positif, tetap tidur dengan anak, tapi pakai masker. Dan alhamdulillah baik-baik saja. Dan saya juga nggak kenapa-napa. Anggota keluarga lain juga nggak kenapa-napa. Tapi dia tidur pakai 24 jam pakai masker, dia tidur. Oh mungkin orang lain punya pengalaman berbeda, tapi pengalaman yang saya alami tidak semenakutkan itu. Anak saya yang tertua kan cerebral palsy. Dia harus latihan tiap hari. Kalau dia tidak latihan, maka otot-ototnya akan melemah dan dia akan kembali lagi ke start yang awal. Dan itu buruk buat dia. Terapisnya ada 3 orang datang tiap hari. Begitu datang, kamar mandi ganti baju, pakai masker. Dan dia diterapi pakai masker. Dan itu sudah lebih dari 1 tahun berlaku seperti itu. Dan alhamdulillah tidak apa-apa. Walaupun terapisnya pernah positif. Dan dia terdeteksi positif persis ketika sorenya, ketika siangnya dia habis melatih anak saya. Jadi itu kita alami yang seperti itu. Bukannya kita nggak pernah bersentuhan dengan orang yang COVID. Saya punya karyawan 25 orang terinfeksi positif COVID. Dan itu dia COVID-nya, konfirmasinya rata-rata siangnya saya ketemu mereka. Tapi karena kita disiplin pakai masker ketika bertemu orang, apalagi dalam keramaian, ya alhamdulillah nggak apa-apa. Tapi suatu saat saya pasti kena. Sekarang yang saya persiapkan apa? Kesehatan tubuh saya supaya tetap fit, supaya tetap sehat, agar nanti kalau misalnya kena, efeknya tidak berat. Vaksin oke, tapi kalau saya vaksinnya menggunakan Sinovac atau AstraZeneca, saya sudah 2 kali vaksin, katanya hanya ampuh untuk varian yang pertama. Bagaimana kalau dengan varian Delta? Mungkin vaksin saya tidak terlalu berguna. Jadi menurut saya kita akan berkutat kepada ketakutan tidak berujung. Nggak ada akhirnya kalau kita misalnya nggak mulai realistis. Hidup kita harus tetap berjalan, ekonomi kita harus tetap berjalan, walaupun virusnya belum hilang. Jadi yang menentukan itu sukses atau enggak itu apakah kita mulai waras atau tidak. Menurut saya Indonesia pelan-pelan ya mulai melangkah ke sana dan tidak percaya lagi dengan lockdown itu. Buktinya walaupun PPKM darurat, semua jalanan sekarang sudah dibuka. Kalau menurut saya mayoritas masyarakat sekarang sudah mereka ikut aturan pemerintah soal pembatasan terutama mal, kantor dan segala macam. Tapi secara kehidupan yang lain kan sudah mulai normal, jalanan sudah dibuka. Aktivitas kegiatan ekonomi yang lain sudah mulai berjalan. Semua orang sudah keluar rumah lah. Saya juga sudah keluar rumah. Tapi kan mulai disiplin di tempat umum, sudah mulai disiplin pakai masker. Nah, ini bagus nih untuk proteksi diri dulu gitu. Sampai betul-betul kita bisa paham ini penyakit ini harus diapain. Sekarang kan semua serba teori dicoba, semua teori dicoba. Tapi yang jelas pembatasan itu sudah tidak benar lagi gitu. Sudah tidak bekerja lagi gitu untuk mengatasi pandemi. Dan kalau Indonesia kapan? Menurut saya begitu negara-negara kan sudah muncul negara-negara yang mulai waras nih. Terbuka, Inggris kah, Perancis kah, Jerman kah nanti. Mungkin sebentar lagi Jepang.
Mungkin sebentar lagi Singapura yang jadi idola kaum lockdown. Mungkin sebentar lagi Australia. Amerika Serikat sudah lebih dulu terbuka. Nah, menurut saya begitu contoh-contoh itu tampak di depan mata, keinginan kita untuk kembali hidup waras, normal dan realistis itu juga akan semakin besar. Menurut saya pemerintah sih akan ikut ke sana. Menurut saya sih pemerintah akan ikut ke sana dan itu tidak lama lagi menurut saya. Nah, ini pertanyaan berat nih. Saya bukan ekonom. Tapi gini, ada berita hari ini kan, pengumuman dari BPS, pengumuman dari pemerintah bahwa ekonomi Indonesia untuk kuartal 2 tahun 2021 itu tumbuh 7%. Itu dahsyat loh. Luar biasa loh itu. Ketika ada pandemi, seluruh dunia lagi krisis, tidak hanya kita yang krisis, seluruh dunia lagi krisis, ada yang terpukulnya malah 2 digit ekonominya. Maksudnya terkoreksinya 2 digit, kita malah tumbuh 7%. Nah, ini membuktikan bahwa untung kan kita tidak memilih strategi lockdown. Untung kan kita memilih strategi tarik ulur. Strategi tarik ulur itu juga menurut saya bukan mengatasi pandemi, tapi lebih kepada menjaga supaya rumah sakit kesehatan tidak kolaps. Dan sekarang, dengan pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah, ekonomi tumbuh 7%. Itu nggak kebayang loh di masa seluruh dunia krisis, seluruh dunia bergulat soal ekonomi dan pandemi, kita tumbuh 7%. Dan itu kayaknya mungkin salah satu yang tertinggi di dunia. Kalau baca reportnya Korea Selatan hanya 5,8%. Vietnam yang dibangga-banggakan gitu, itu cuma tumbuh 6%. Hari ini kita terdepan dalam soal itu. Artinya menurut saya dari sisi kapasitas, kemampuan pemerintah dan cara berpikirnya pemerintah sekarang sudah di track yang benar dan di lead dengan cara yang benar. Buktinya tumbuh di kuartal kedua ini 7%. Kuartal 1 kita kayaknya masih minus ya, minus 0,74%. Jadi kalau ditambah resultnya dengan yang sekarang kan kita sudah positif itu. Mungkin nanti kita nggak tahu kuartal 3 seperti apa, tapi menurut saya trennya sedang bagus. Tapi untuk menuju negara maju kan kriterianya beda lagi. Kriterianya beda lagi. Kita harus keluar memang dari jebakan middle income trap yang seperti. Nah, itu strateginya tentu beda. Tapi menurut saya salah satu pertanda bagusnya adalah di masa pandemi sekalipun ekonomi kita bisa tumbuh. Ini salah satu yang tertinggi nih. Bahkan di masa damai untuk dapat 7% itu juga mungkin cuma sekali 2 kali lah. Di kuartal itu dapat 7% itu di masa sebelum Pak Jokowi ya. Di masa yang tenang gitu, untuk tumbuh 7% itu cuma mungkin 1 kali 2 kali. Dan sekarang di masa pandemi justru kita bisa dapat 1 kuartal tumbuh 7%. Menurut saya kita punya masa depan yang cerah, tapi untuk menuju negara maju tentu syarat-syaratnya beda lagi.